Sonic dan juga Ultra sebelah, are you ready? Ya wes, kalau begitu sekali lagi di malam hari ini IPL Arena, mana suaranya? Habiskanlah waktu weekend kalian di MPL yuk sebelum kita nantinya ketemu abis lebaran juga. Iya, hawa-hawa risolnya udah keluar tadi. Bener. Tapi ya untuk sekarang, bagaimana terlihat untuk One yang akan menjadi satu asuransi? Karena One ini lumayan tricky ya, oke momentum gak sih? Ya sangat momentum sekali juga. Dan butuh frontliner om. Butuh frontliner lawan. Ya masalahnya frontliner lawan juga dari Kibo, dari Ryota ini bisa kabur-kaburan kan? Ya. Ryota bahkan ngebawain Revitalize. Memang dia bisa di-hit tapi kalau dia udah punya atau dapat push tadi, dia bakal bisa sembunyi nanti dalam. Dan bahkan regen, efek regen. Nah kita lihat ya, karena sekarang Kiboy pun bisa mengganggu lagi loh dari kalkulasi damage yang bisa dimiliki oleh Eman. Andai dia membuka weakness point-nya dari Eman, dari Kiboy itu sendiri. Kiboy ya, tapi dia weakness finder buat One, emblemnya juga marksman bersama dengan Swift. Jadi attack speed yang diincar habis-habisan sekarang. Ya. Pakai pull Yosef juga lagi nih. Yep. Sekarang untuk One-nya. Bisa 20% ya. 20% ini lumayan banget pastinya. Tapi untuk sejauh ini kita akan melihat di atas. Yap, ini dia sendirian Ryota langsung dikerakam bisa dia bertahan tapi masih bertahan sejauh ini dengan ada satu revolusi yang langsung dia up. Dan bentar ada bantuan lagi selesaikan sudah. Belum menjadi korban pertama Light. Berusaha untuk mundur. Kembali kerugian untuk Bigatron. Itu dia backup yang mahal tentunya mengembalikan keadaan. Mencoba komit karena Ryota ternyata bukan target yang optimal. Karena pergerakan dari Kiboy dan juga Kairi justru ngebuat Onyx dalam keadaan yang unggul. Iya, dan Revitalize tadi yang memang mengacaukan segala kalkulasi. Di rumput lagi? Di dalam rumput pula, yes. Dan Moreno dengan focusing mark sekarang nih. Jadi ada tambahan juga ya nantinya untuk movement speed yang lain. Dan mereka sekarang bergegas untuk bisa mendekat ke area dari Turtle itu sendiri. Coba lihat Ryotanya di bagian belakang mengganggu pergerakan yang dimiliki oleh Rafael. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi rekan-rekannya di bagian belakang sedikit terjebak dan masih dikerakam habis-habisan. Light-nya masih berusaha untuk bisa kabur dan Light langsung menghilang. Dengan sangat cepat bahkan sekarang Anafel bersembunyi di dalam rumputan dan untung saja. Hampir saja tadi. Dan berhasilkan seperti Anafel kayaknya gak memiliki purple buff di dalam tubuhnya loh. Iya, keambil sama Moreno. Sama Moreno dibanting ke belakang loh. Iya, tadi dia benar-benar coba untuk nge-zoning Kiboy. Tapi kena damage. Walah kayak naon eta. Ya udah ya gak apa-apa lah ya. Lumayan membantu juga buat Kusin sebenarnya di early. Dengan mana regionnya dia yang memang dibutuhkan juga sebenarnya. Buat dia awal ya. Daripada keambil. Dan di bagian bawah Savero ternyata tertekan juga dari Eman yang berhasil untuk unggul secara level. Tapi Sans cukup nyaman dengan Cecilian di beberapa game yang kita lihat. Iya karena dia tinggal jaga posisi aja, ngepok dari jauh, nabung-nabung stack. Tapi Kiboy yang ngeganggu nih keberadaan dari Anafel yang lumayan terhambat sekarang tanpa adanya purple buff barusan. Yep. Waduh itu dia tuh. Apa? Ada apa? Needless of Flower ini loh lama banget. Setelah tadi dia pop up, 21 detik kan. Lama ya? 21 detik. Ih lama banget. Sebagai user One sedih? Banget. Berduka sekarang. Waktu kena patch itu ya. Makanya kita udah jarang banget ngeliat One ya. Karena kan kalau dulu kita cewek. Ya, karena One pakai One Flow. Karena Needless in Flower-nya kan dulu cepet banget ya. Iya. Tiap kali disamper udah ada lagi. Kayak ya udah Win of Nature gratis gitu, ada Purify gratis. Alright. Dan emang Oke, Anafel mencoba untuk maju, tapi masih ada Quicksand Guard di dalam tubuh dari Kiboy. Akankah dirinya bisa bertahan? Karena masih ada Quicksand Guard, masih berhasil kabur. Hanya saja sekarang Sans yang mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Dan juga ada pergerakan dari Kairi tadi masuk. Dengan satu quad shadow-nya, hampir. Gak mau shadow kill ya, karena lebih memilih untuk secure ke arah orange buff. Karena bentar lagi juga Turtle akan segera muncul. Yep. Dan Revitalize tadi di-trigger dengan Loop juga ya untuk bisa mengcover rekan-rekan yang lain. Dan sekarang dengan Turtle yang sudah mulai spawn juga. Secara Onyx mereka masih bisa coba buat tahan dulu. Tapi dengan posisi yang cukup jauh dari Kairi. Ini mungkin hanya akan menjadi sebuah bait untuk ada teamfight besar. Oke. Dan kayaknya nggak bakal dibiarin sih untuk Turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari Bigatron. Walaupun kali ini Luke-nya akan mencari informasi terlebih dahulu. Tapi Kairi ini juga perlahan akan kembali join terhadap teamfight-nya. Nah sudah ada Starlium sepertinya. Oke. Akan seperti apa pertempurannya karena sekarang pergerakan dari Kiboy sudah dibanting ke arah belakang. Register langsung dikeluarkan begitu saja. Ryota terjebak sendirian, Revitalize langsung dipop up tapi tidak bisa. Ryotanya pun langsung lenyap dan Turtle terbuka bebas. Ada keraguan ya sepertinya dari Onyx tadi Kiboy-nya udah babak belur duluan. Dan gak ada inisiasi lanjutan dari Onyx. Yep, jadi seperti dari Onyx juga mereka bisa mencoba untuk ngedrag gamenya. Sampai dengan late game mereka masih punya Cecilian dan bahkan mereka punya Moskov. Tapi untuk di early game powernya kita melihat juga dari Kairi meskipun ada atau belum menerima sebuah point dead.
Tapi mereka masih sangat berhati-hati sekali. Tidak ingin ada jungler yang tumbang juga. Yap, oke. Dan sejauh ini gold lead yang tadi sempat dipegang oleh Onyx udah lumayan terkejar. Karena ada sedikit keraguan tadi yang kita lihat juga. Dan bahkan ini Cecilionnya tidak sesuperior game sebelumnya ya. Iya. Beda kalau yang sebelumnya ada Johet. Diumpan terus ya, diusuapin ya. Ya, kalau sekarang harus jawab sendiri. Weh, 1v1 situation dan Anabel bisa dia bertahan satu hit terakhirnya dan Anabel harus peregang nyawa walaupun sekarang ada Moreno yang berusaha untuk bisa membalaskan keadaan dan Kairi sepertinya tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Selesai, Moreno membalaskan. Gak ada kuat shadow membuat akhirnya Lantern Flare juga menghentikan laju dari Kairi untuk kabur ya. Yep. Karena tadi juga sampai ada retribution kan untuk bisa menumbangkan Karanavel dan akhirnya menjadi pertukaran yang worth bagi Bigetron. Ya, tapi begitu banyak juga source skill ya yang terbuang juga untuk Moreno Moreno tadi. flicker loh. Flicker ada, Crimson Beacon ada. Semuanya dipakai untuk bisa mengejar dan mendapatkan pertukaran yang berimbang. Oke, dan bahkan diam-diam juga top outer turret udah berhasil dihancurkan. Waduh, dapat tuh. Wah, Bigetron sudah mulai nih. Pelan-pelan mereka bisa sustain dan akhirnya mereka akan berjuang untuk kembalikan keadaan. Yap, ya Sans ya. Seperti biasa memancing untuk orang jauh lebih dekat ke tubuhnya. Dan rekan-rekannya pun keluar dari dalam rumputan. Lane jauh yang udah harus dipegang juga nih sama Onyx. Menugaskan Kairi sih harusnya untuk bisa makan lane atasnya juga. Tapi sesaat lagi Turtle akan segera muncul. Bigetron mereka akan kembali melakukan setup dan melakukan screening out. Tapi jangan lupakan Suns juga ini perlahan-lahan damage-nya udah mulai kerasa nih untuk nge-pop. Iya, tanggung Global Impact yang memang akan menyakitkan ya ke depannya juga. Dan tinggal menunggu nanti untuk usaha dari split push dari masing-masing jungler. Di bagian top kita melihat ada Anabel, di bagian bawah kita akan melihat Kairi juga untuk manjangin lane-nya. Ya, tapi seenggaknya Onyx punya Moskov juga nih Oke. sebagai jawaban untuk lane jauh Om. Ada dua ya berarti ya. Ada Moskov, ada Hayabusa. Ini Xaviero sudah mulai show di area Weh, top. cukup pede seperti tadi ya. Ada Swallow Pad yang memang sudah dikeluarkan. Sementara Eman masih ada di bagian bawah. Moreno mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Ryota menjadi orang terdepan dan di area yang berbeda. Di Craig gak bisa dan Kairi gak bisa kabur kemana-mana. Terlihat beberapa player bahkan sekarang Eman yang mencoba untuk bisa nge-follow up damage dan terlebih dahulu. Dan sekarang waktunya untuk dia mengeluarkan lagi crossbow attack dan juga ada Revitalize di dalam tubuh dari Ryota. Tapi Ryota aja tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya. Dan ada Spear of Destruction. Akankah berpindah tempat? Tidak. Karena untuk sekarang selesai juga satu orang lagi. Iya, lebih memilih untuk bisa mendorong lane atasnya terlebih dahulu dan itu dia the power of chip yang tidak diduga-duga. Sisi power tambahan juga yang membuat akhirnya Kairi pun tidak bisa bergerak sama sekali. Ya benar-benar ditempel tadi untuk Kairinya. Dan kita punya game fact by GoPay. Di mana di MPL ID Season 14 Eman menjadi player yang paling banyak menggunakan 1-1. Yep. 5 kali pick belum terkalahkan sama sekali. Hero power. Hero power ya, 100% win rate. Wih, dibalasin kah? Tetapi Luke masih berhasil kabur loh. Tersisa ada pergerakan Keyboy, dibanting kembali. Moreno nggak cukup banyak mana sekarang. Ya, dan ini dia the power of Zuxin yang udah mulai kerasa. Yep. Wih, udah waktunya Wah, dari kebagi. 1-1. Hehe, terbagi. Dan sekarang sudah ada crossbow tank dikeluarkan kembali. Tapi TBN juga terbagi dan Moreno mundur kembali. Oke, belum ada yang tumbang ya atas team fight barusan. Dan purple buff, Waduh, dapet kah? Eman yang Eman. dapat. Oke. Dan ini ngebuat dari Kairinya akan semakin sedikit menurunkan tensinya harusnya ya. Iya, meskipun tanpa purple sekarang masih oke lah ya. Buat Hayabusa selama masih bisa menjaga nanti buat Coach Shadow-nya ada. Oke. Dan ya tadi nice play juga untuk Mariano. Di mana dia maju dengan Crimson Beacon tapi masih menyimpan flicker untuk bisa kabur tadi. Jadi masih bisa stay out dari situasi-situasi yang memang cukup berbahaya bagi dia juga. Dan sekarang Bigetron mereka unggul 3.700 gold. Perolehan gold yang secara konsisten berhasil mereka dapatkan. Yep. Pelan tapi mereka sudah mulai mengakumulasi Yap. hal-hal yang bagus. Dan sebenarnya Onyx juga mereka punya 2 hero split push tapi masalahnya Bigetron punya chip Om. Itu yang ngebuat akhirnya nanti siapapun yang dikirim sendirian menjadi solo laner Ya akan disamperin oleh 5 orang sekaligus sekarang. kagetin itu sadadanya. Ya, kekuatan chip ya. Apalagi Y-Wolves yang memang cukup membingungkan nih. Kayak kelihatan di atas memang tapi tiba-tiba ya bisa ada di mana-mana karena nggak perlu ada traveling time lagi buat masuk ke dalam ventilasi di bagian atas. Oke. Udah bisa langsung muncul di bawah saja. Dan seperti biasa Lord yang muncul, jangan lupakan ini Lord yang sudah berubah ya. Oke. Lord yang biasanya Lord 1 nggak punya power charge in. Sekarang ada. Oke, Kairi. Nempelin bayangannya. Masuk, Set, Eman udah galak banget itu, lompat terus-terusan. Keyboy sudah dapat posisi tapi ketahuan sekarang.
Moreno berhasil mengusir mundur, Luke menjadi satu pagar hidup. Wah, ini dipegang nih Kiboynya nih. Oke, tidak akan ada kontestasi dan sekarang waktunya untuk mereka bisa mengajar lagi ke arah pemain-pemain dari Onyx. Tidak ternyata, tapi tersisa Kiboy sendirian dan selesai kali ini. Oke, Kiboy yang tidak bisa lagi pulang secara aman. Dan memang Saveronya juga belum join the fight ya. Sejauh ini dia masih coba untuk memainkan lane-nya dulu. Yap, dan tadi baru selesai juga kan untuk Trinity Marksman item yang dibutuhkan untuk Moskov. Jadi mungkin kita akan bisa melihat Savero yang bakal join team fight-nya. Atau kalau mereka mau ya mereka bisa tetap panjangin lane aja. Kayak mereka punya Hayabusa, mereka punya Moskov, mereka bisa buat jalanin lane yang jauh atau lane yang dekat yang bertentangan arah dengan Lord. Dan sebenarnya kalau tadi dibahas ada chip yang bisa memaksa juga team fight nantinya untuk ke satu pemain. Kan seenggaknya ada dua nih. Berarti yang satunya aman. Yap, salah satu yang harus dipilih memang. Dan ya, memang positioning dari Led sendiri harus bisa dilihat ya. Karena kalau chip presence-nya miss dari minimap, dia akan bisa memberikan serangan kejutan. Ya. Flicker, shortcut. Tapi high ground-nya lumayan bisa ketahan gak sih? Harusnya ada Cecilian, ada Moskov juga. Lebih kesan sih kalau buat defense ya. Yep. Oke. Selama Wait. memang. Ada WON sekarang yang udah langsung di pop up ya. Ini udah waktunya. Dan sekarang hebatnya satu terakhir. Berhasil diamankan oleh Savero dengan pergerakannya begitu agresif. Dan sekarang waktunya untuk pemain dari Onyx bisa membahaskan keadaan. Dan sekarang pertempuran begitu besar. Terjadi Savero just still survive. Adabel merasakan bagaimana impact dari hanya cinta dan malam. Satu buah keputusan yang mahal dari Savero. Mengetahui tidak ada Wind of Nature dan thanks back up to Kiboy. Dan yang mahal banget. Positioning dia juga tadi. Langsung pindah. Langsung pindah kan tadi di Abyss Walk-nya. Iya. Tembus dinding yang tidak bisa dikejar langsung. Wow. Dan wow banget tadi. Dengan pentriggeran, faktor trigger tadi dari si Kairi juga. Wind of Nature ya. Dan Wind of Nature untuk di patch yang sekarang mahal ya. Dari 70 detik naik ke 90 detik buat 90. cooldown-nya. Yep, Lama tuh. waktu yang lama. Yep. Kairi berusaha dan berhasil sepertinya mendapatkan karena purple buff yang harusnya itu menjadi milik dari Anavel. Dan Savero membantu Sams untuk bisa mendapatkan juga karena purple buff-nya. Berbagi ya. Oke, Kairi. Yep. Akan seperti apa lagi? Oh. Hehe. Seperti apa lagi kisahnya? Hampir. Hampir itu kedua kalinya ya kesergap dan Kairi masih selamat. Ini akan menjadi informasi nantinya di area dari Lord. Yang sesaat lagi akan segera muncul juga. Tidak akan ada shortcut secepat itu. Yep, Sans juga punya Lightning Trancon nih sekarang. Ya. Satu item yang bisa menambahkan lagi untuk cooldown-nya dia. Untuk movement speed-nya juga. Oh. Dan diambil ternyata orange buff. Kaget. Tiba-tiba ada retri. Tahu-tahu. Orange buff menghilang ya. Lengah dikit buff hilang. Mulai dikit hilang. Iya. Dan kali ini bakal kembali diturunkan dan sepertinya space dari Bigetron ini udah semakin sempit Om. Mereka harus bisa keluar dari tekanan ya atau lebih ke chipnya. Sakit banget tuh. Ya sekali Rhythm of Joy ya. Ketabrak. Dan ya Quad Shadow udah ke-trigger tapi ya nggak akan langsung buru-buru juga men-setup dari segi team fight sembari menunggu Light nantinya punya shortcut untuk bisa memperkuat team fight-nya. Dan lane jauh lagi-lagi nih ditugaskanlah sudah Savero. Ya sebenarnya Savero yang akan menjaga ya buat di lane yang jauhnya karena dia akan bisa join team fight dengan secara distraction. Wah, Eman mendapatkan damage yang udah Sakit banyak banget loh. banget. San sudah bisa mempertahankan dirinya dengan jarak yang cukup harusnya. Wop. Wait, ketahuan beberapa player tadi ada di dalam rerumputan. Ya itu bad impact sekali kena Moreno. Eman ya tadi hilang setengah. Eman. Lumayan kejang tadi itu. Wah bukan lumayan lagi itu kejam sekali. Apalagi semakin late game ini bakal bermain dengan waktu juga sih bagi keduanya ya. Ya sama-sama ya. Iya. Ada One, terus ada Sicilian. Tapi masih ada Moskov juga nih yang bahaya sebenarnya. Yap. Dan nantinya juga Winter Crown akan menjadi salah satu kunci ya. Untuk bisa menahan crossbow of tank agar tidak merembet. Nah itu dia ada Shadow Kill yang sudah dikeluarkan, didekatkan. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Ada sebuah aksi pengejaran dilakukan dan sekarang pergerakan dari Kiboy. Mencoba untuk bisa menabrak dengan satu regi setup, tapi Kiboy-nya pun langsung panggilan dan satu Mariotanya masih berusaha untuk bisa mundur. Dan sekarang waktunya untuk Kairi bersinar di mana shutdown tercipta. Kiboy tukar look. Wop. Wait, teman yang lain. Hampir. Waduh. Nah, masuk lagi tuh. Keluar Navel. Shortcutnya dibuka ya. Ini sebenarnya semakin lama tuh semakin berbahaya untuk one-one tau. Iya sebenarnya ya. Kena Winter yang tadi lu sebutin udah selesai one-one. Di bawah udah kayak Duren mau jatuh nih ditungguin. Lagi nyari weakness kena tampar bad impact nangis. Nangis. Yap. Berduka langsung. Yap. Positioning yang harus dicari memang. Dan tarik ulur dulu sekarang yang dilakukan oleh Onyx dan take over akan segera dilakukan. Yap, kita lihat.
Ada Savero yang sudah join juga ke dalam pertempuran dan dia waktunya untuk mereka bisa membabar habis. Tapi ternyata Lordnya masih berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron pada Lightnya pun selamat. Bahkan sekarang Kairi harus mundur. Bigetron Alpha berhasil menekan balik. Pindah target tadi barusan ya. Iya, di hit yang terakhir seharusnya. Yes, dan juga keputusan untuk Bigetron take over terhadap Lordnya menjadi keputusan yang begitu baik. Di saat tidak ada kuat shadow bagi Kairi untuk bisa in and out, Om. Iya, dan sekarang ini akan menunjukkan bagaimana emannya juga nih. Yang kelihatannya cukup sulit untuk bisa ditargetkan langsung. Kalau dia kena Sanguine Claw akan sangat bagus sekali. Tapi kalau nggak kena dia akan bisa memberikan damage yang maksimal untuk Onyx. Oke, dan kali ini keadaan berbalik lagi Onyx. Mereka harus melakukan setup defense terlebih dahulu. Dengan Lord yang akan segera masuk di dalam base turret dari bottom lane. Dan itu dia Winter Crown. Satu persatu pun telah terlihat. Kiboy muter udah jauh banget tuh lewat belakang tuh. Oke, akankah Kiboy berani untuk bisa masuk? Tidak, ternyata hanya saja sekarang Eman di bagian belakang mencoba untuk bisa mengejar. Andai dia buka ini dari Inspire-nya dan mengejar. Ada efek slow. Kiboy bisa ketangkep loh. Oke, Kiboy. Oke, Regis termasuk dikeluarkan, tapi sementara coba lihat Anapel langsung mengatakan damage-nya dan banyak bahkan waktu yang emang dibeli oleh Kiboy. Seenggaknya base turret di bottom lane yang tadi hampir juga bisa ditabrak. Ini nggak hancur. Yap, sangat totalitas untuk mengejar Kiboy. Bahkan berapa ultimate tadi dibuka? Lu kebuka Glorious Pathway juga. Dan ini akan bisa di-defense sekarang buat Onyx-nya. Yes. Mungkin kita akan melihat sedikit tempo permainan yang menurun ya. Dari Bigetron juga. Tapi untuk late game-nya Bigetron mereka sudah punya 1-1. Ini jawaban yang cukup pasti untuk bisa berhadapan dengan semua frontline yang sedang dipegang oleh Onyx. Yap. Dan ini Ceciliannya juga udah mulai lebih aman ya. Ada Winter Crown-nya juga tadi. Ada Wishing Lantern-nya juga. Akan menjadi sebuah kunci untuk bisa meng-outrange juga Eman nantinya, Om. Ya, ini harus dicari buat Emannya. Ya. Bagaimana cara untuk bisa men-trigger Wind of Nature-nya dulu. Karena targetnya dia kalau selama Wind of Nature masih ada, Shadow Kill gak bakal bisa nge-kill dong buat si Eman ya. Jadi harus bisa di-trigger, tapi untuk nge-trigger ya cuma ada Kairi. Jadi mungkin yang pertama nge-trigger, mereka harus mundur dulu, baru nanti yang kedua tim fight-nya ready. Yep. Dan itu bisa dimenangkan dengan Onyx. Atau ya ngandelin aja damage dari Sans. Sans juga bisa. Ya. Tapi Sans, kalau nggak salah tadi Sans-nya bisa dikejar Hylos itu loh. Kalau dia kelihatan ya, itu langsung ada Glorious Pathway di kakinya. Yap, dan itu dia Winter Crown. Akan menjadi item yang cukup wajib. Seperti Immortal juga menginjak menit-menit menuju ke 20-an. Dan stack dari Cecilian Sans udah menginjak ke 312. Wow, sudah mulai banyak ya. Lumayan ya. Item juga Wishing Lantern, Lightning Truncheon, Winter Crown. Dan sebuah Elegant Gem yang memang belum dijadikan Clock of Destiny. Atau tidak akan dijadikan juga. Oke, bisa diganti mungkin nantinya. Ke arah Bloodwing kah? Yep. Yes, tapi untuk sekarang dari Lord yang enhance nih, evolve bahkan. Ini akan menjadi perebutan juga. Karena tadi Onyx mereka udah sempat menguasai area dari Lord sebelumnya. Tapi tiba-tiba dengan adanya trigger dari Quad Shadow, take over pun dilakukan. Apakah Bigetron akan mengulang kesuksesan tersebut? Yep. Mungkin bisa sih kalau untuk Bigetron-nya ya. Tapi untuk kiting tarik ulur seperti ini dengan posisi chip yang hilang dari minimap. Sebenarnya dari Onyx-nya juga mereka cukup awas. Overthinking ya? Iya, mereka nggak bakal berani untuk maju langsung nabrak. Karena bisa tiba-tiba keluar kan chip dari manapun. Bisa dari belakang mereka buka shortcut langsung. Yap, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sendiri. Dan itu dia thanks to Magic Sentry yang akhirnya mereveal keberadaan dari Light. Yap. Itu dia, sementara Savero dari bagian atas belum mau join dan sekarang Kairi mencoba untuk bisa mendekat. Berhasil didapatkan oleh Moreno, bahkan sekarang Kairinya tumbang dan Ryota menjadi korban yang kedua. Bigetron penuh akan keuntungan. Itu dia, Moreno save the day. Hilangnya Kairi, securednya juga Lord. Ini berkat dari Moreno. Yap, dan ini akan sangat sulit untuk bisa menangkap ya. Dan lihat bagaimana Chusin meskipun terkena nerf, tapi itu untuk di awal. Ketika masuk dengan hampir full item seperti ini juga ya, dia akan kembali ke power yang sebelumnya. Iya, dengan adanya efek sisi yang menyebalkan. Tentunya juga Lord Evolve sekarang akan semakin kuat lagi. Glorious Pathway. Glorious Pathway dikeluarkan. Sakit banget sekarang damage dari Sans berkolaborasi pula dengan Savero. Siapa yang akan bisa mendekat karena beberapa saat lagi udah ada dua player dimiliki oleh Onyx yang siap untuk bisa bergabung dan juga membantu rekan-rekannya di mana sekarang pergerakan dari Kiboy mencoba untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan diri di mana Sans. Ada lagi Winter di dalam tubuhnya dan sekarang selesai satu player. Ada Anapel menjadi korban sekarang destruction. Connect ada satu player. Savero menunjukkan bagaimana kelacak dan mereka membalikkan keadaan. Walaupun ada Lord yang tepat bersambangi langsung menuju ke arah base mereka, triple kill. Looking for Bejiang, tapi terlalu jauh
jaraknya. Bigatron. Mereka hanya menyisakan Eman sendirian. Oke. Masih ada Savero yang punya DPS tinggi akan menabrak lini tengah. One strike push ke kanan, sekarang ada satu lagi, satu dan juga mereka mencoba untuk bisa maju ke arah depan, tapi untuknya masih ada crossbow yang berhasil dikeluarkan. Ada WO kali ini yang berhasil dikeluarkan peluang Eman, tapi ternyata masih belum berakhir. Navel akan spawn. Ryota seperti apa nasibnya, dan Ryota selesai. Gak ada jalan, Kairi. Oke, ada Evan yang mencoba untuk bisa melindungi base-nya Kairi. Oke. Kairi. Ke minion. Ke minion shadow minion. kill-nya. Dan cuma satu minion tadi yang bisa di-clear dengan Kairi. Waduh. Oke. Tenang, 20 menit. Mistake yang dilakukan oleh Bigatron tadi benar-benar menjadi nafas lebih panjang lagi bagi Onyx. Ya, tapi Tapi sama masalahnya juga. Onyx juga Sama juga, mau nge-end cepat, ternyata belum kejadian. miskalkulasi. Miskalkulasi Tapi dan thanks to Eman sih. ya, kita harus menunggu untuk next Lord ya. Yang jelasnya ini akan menjadi lebih panas dan advantage untuk Bigatron Esports. Mereka masih punya base turret. Itu dia. Wah. Bahkan outer turret di arah bawahnya masih belum hancur loh. Gila Eman. Tapi nice timing buat Oke, Savero juga tadi bisa dibilang. Iya, dari tadi Spear ber- of Destruction-nya menjadi momentum changer loh. Benar, dan dia berani buat masuk juga buat kejar Yes. semuanya. Kalkulasinya matang juga lah ya. Alright, tapi ini dia Lord Evolve 2.0 yang akan semakin kuat lagi, akan menjadi perebutan, dan masalahnya Onyx mereka punya disadvantage, yaitu lane jauhnya. Yap. Ini kalau sampai lane jauh itu satu wave minion gak ada yang jagain, tahu-tahu ini Di tele. si ini pindah ya. Wah, 5 orang split push apa-apaan. Rame ya. Dan kalau yang jaga satu juga bahaya karena bisa tiba-tiba shotgun depan mukanya. Hilang ya. Kita coba Iya. lihat ya. Pelan, Ini tapi tinggal pasti. ngandelin Magic Sentry sih kayak tadi. Ada nggak ya Magic Sentry bawah? Oke. Cuman udah ketahuan tuh. Ada Kiboy sekarang yang mencoba untuk bisa menahan. Iya. Harus Udah. dibayang-bayangin ya. Ya. Harus lebih awas ya tentunya. Dan ya diusir mundur langsung line-nya juga. Tidak akan dibiarkan sendiri, informasi telah disampaikan. Yap, itu dia. Ryota menjadi orang terdepan. Ryota mencoba untuk bisa mengatakan DPS. Dan sekarang pergerakan dari Kairi akan berhasil untuk bisa. Dan ternyata Annabelle Speed of Destruction. Dia pula sudah dilemparkan. Annabelle berhasil dihancurkan. Sekarang waktunya untuk Savero akankah bersinar kembali. Moreno. Tapi setidaknya tempatnya berbeda. Ada pergerakan dari Kibo yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat oleh Evan. Dan sekarang crossbow attack-nya benar-benar berubah keadaan WO dan juga Winter Cross tadi berubah. Dan juga menghambat bagaimana damage dari Evan masuk. Sebuah keputusan dari Onyx untuk tabrak balik dan Win of Nature save the day. Agar tidak ada crossbow tank yang ngerembet dari Eman. Iya, cukup tipis tadi untuk crossbow tank-nya. Dan Wind of Nature yang memang menyelamatkan. Tapi cooldown-nya lama sekarang mau Ryota. Ya, lagi dan lagi Eman. Bisakah dia bertahan dari terakhir? Eman down. Itu dia. Phantom Shuriken yang dibuka di saat Win of Nature-nya selesai. Iya, dan itu tipis banget tadi. Dan akhirnya dengan tumbangnya Eman sekarang. Defense masih bisa dilakukan oleh kedua tim ini. Masih sama-sama tipis juga. Tapi ini kalau gak ada Eman sebenarnya 4 melawan 5 masih double untuk Onyx. Oke, dan bahkan Purple Buff sekarang juga udah kembali dimiliki oleh Suns dengan 428 stack. Oke, ini tamparannya gimana? Ini ya demam. Iya. Meriang ya Mas. Lihat yang di belakangnya Savero gak bakal maju ya. Dia akan mengandalkan Spear of Destruction-nya. Dan Suns punya Holy Crystal. Yap, dan ini adalah waktu-waktu terbaik untuk Onyx bisa menutup game ini. Tapi ternyata mereka pun masih bisa dijegal oleh 4 player sekaligus. Ada pergerakan dari Moreno. Dan juga Glorious Parway langsung dibuka begitu saja. Ryota sangat sulit bergerak. Wah, ini bener-bener Onyx mereka fokus ke arah tengah. Kenapa gak coba untuk hancurin dulu lane atas bawahnya? Ya, bawahnya bahkan turretnya masih ada loh. Itu Buat dia. di outer turretnya. Alright. Oke. Dengan 24 menit game time yang sudah berlangsung. Cukup panjang sebenarnya buat ini. Terpanjang di season ini kah? Mungkin ya. Mungkin ya harusnya. Wow. 24 menit. Lord Evil 3.0 Iya. akan menjadi Lord yang ke-5 berarti ya. Yap. Lord kelima, HP-nya tebel. Dan tadi sebenarnya ya dapetin Lordnya tanpa pengawalan juga gak bakal tebel kan buat Lordnya. Iya, dan kayak selalu ada misalkan 4 orang hilang tapi gak maksimal gitu loh untuk diambil lagi keuntungan yang lain. Secara item ya ini udah tinggal gonta-ganti aja sih Om. Betul, tinggal macro play ya. Dan mekanik dari masing-masing player untuk jual beli nih. Immortal, Rose Gold, Wind of Nature atau Winter Crown. Oke, dan chipnya, ini mengganggu banget buat chipnya. Dari tadi kita selalu melihat juga, Kiboy harus mencari positioning dari line, ada di mana. Yap. Oke, jadi overthinking ya. Iya, dicari, dibayang-bayangin, dan tiba-tiba chipnya keluar di posisi yang berbeda. Alright, dan ini dia menjadi Lord penentuan harusnya ya.
Semakin panjang lagi game time-nya. Namun Onyx lagi-lagi mereka masih punya PR adalah lane atas bawahnya ini loh yang masih belum didorong juga. Yep. Dan mungkin juga untuk peraduan retribution ya. Yang dari tadi masih bisa dipegang dengan Gator meskipun situasi cukup chaotic. Yap. Lagi dalam sekarang Kiboy. Kiboy menjadi orang terdepan. Kiboy mencari informasi tapi dia berganti dengan Ryota. Namun di tempat yang lain ada pergerakan Wanwan gitu mendorong sedikit demi sedikit. Yap. Ini nge-distract lagi ya karena bisa-bisa kalau Wanwan dibiarkan terus dibawa sama Chip. Oh, udah. Bisa N ya. N langsung juga. Yap, dan kali ini kontrol terhadap Lord telah dilakukan oleh Onyx. Yep. Nah lo. Nah, itu chip itu posisi yang selalu sama loh buat Light. Light seneng banget di sana. Yap. Oke. Tapi masalahnya sekarang lane jauhnya seenggaknya Onyx masih punya best turret Om. Ya. Bisa ya kalau yang lain jauh-jauh sekarang. Jadi lumayan lah. Oke. Cuman agak terlalu mengerikan juga kalau satu orang doang yang jaga di situ ya. Dan nggak boleh jauh-jauh dari depan Wah, pagar Magic rumahnya. Sentry. Kelihatan. Nge-reveal keberadaan dari Light dan juga Eman. Penting banget itu penggunaan Magic Sentry di waktu yang tepat. Yap. Anafel mencoba untuk mengusir dari Kiboy. Tapi hanya percobaan yang agak sedikit cukup lama harusnya itu ya. Ya, tapi topnya masih tetap diteruskan loh buat Bigetron. Karena mereka yakin banget nanti bisa keluar dari ventilasi belakang nih. Ya, dipancing untuk setup Lordnya. Yap. Tapi apa yang sebenarnya direncanakan oleh Bigetron dan ya ini dia ditarik ulur lagi dan Waduh Sans ya. Berani banget Sans. Ada Kiboy, ada Ada Kiboy. Kiboy yang langsung mempegal bola. Mengusir mundur karena beberapa player. Oke. Dan Lordnya juga nggak lanjut lagi nih sama Bigetron di ulur Wow. lagi. Wah, Waduh, sakit, sakit banget, banget. sakit, demam, panas tinggi, bibir pecah-pecah, punggung agak geser sedikit, itu kena semua impactnya. Semua komplikasi. Komplikasi. Setengah bar HP-nya langsung hilang. Langsung hilang. Berarti Dan 2 kali bad impact tumbang tuh. masalahnya kalau misalkan lagi defense juga kalau Sanse hilang udah sih. Ya, sama. Oke. Tinggal faktor pen-trigger ya sebenarnya. Kairi kalau memang bisa masuk dengan Shadow Kill ya juga bagus. Tapi siapa yang bakal men-trigger Wind of Nature-nya? Ya dan ini sama-sama kedua belah jungler yang nggak bisa megangin Lord. Yap. Jadi benar-benar mengandalkan roamer atau EXP-nya. Dan sekarang ada pergerakan melakukan di arah atas nih. Oh, kayak Yap. pecah. Pecah kan best Kayaknya bakal belum? pecah deh. Oh ya pecah. pecah. Pecah, Oh shortcut? dan langsung dipanggil begitu saja. Akan seperti apa lagi? Seperti ada nyaris. pergantian. Dan sejauh ini sudah ada Savero yang mendekat dan mereka sepertinya akan komit menuju ke area dari lot tersebut. Akankah pemain-pemain dari Bigetron apa bisa men-take over? Apapun yang sudah dilakukan oleh Onyx. Oke. Dan kayak bakal di-commit dan di-all-in Anafel. Yap, itu dia ada Glowing Spell jadi dikeluarkan begitu saja. Bahkan lagi saya terapi dari Bunda Lalu Tri dan Lordnya akan menjadi milik siapa? Kairi! Spear of Destruction dari bagian belakang ada pertempuran antara Savero dan juga pergerakan dari Eman itu sendiri. Tapi sejauh ini Savero pun langsung dikeluarkan bisa-habisan. Ada Immortal di dalam tubuhnya dan itu pun tidak akan membuat dirinya selamat karena dengan Savero. Savero dirinya bisa selamat. Tapi ternyata tidak. Savero ter-shutdown. Savero hilang tukar dengan dua pemain. Tapi Onyx mereka punya pemain kelima yaitu Lord. Yang akan mereka kawal di Yap. arah tengah. 5 melawan 3 sekarang. Lihat Lordnya akan ngebawain buff. Dan juga Lordnya kalau dikawal akan mendapatkan extra defense. Yap. Oke. Dan Sans, bisakah damage-nya untuk menghujam siapapun yang ada di bagian depan? Oh, Light dari belakang. Wah, Yap, itu Morenonya. dia. Ada Light di bagian belakang. Light-nya mencoba untuk bisa menghelajar langsung ke arah dari sana. Tapi Sans seperti yang masih free sejauh ini. Lordnya dan Eman. Emannya berhasil dihancurkan dan 2-0. Wow, Landang kembali menemukan performa terbaik mereka. Poin kemenangan kembali.